Tapi Luciano saya lihat mainnya very cool, tenang banget. Saya melihat duet antara Luciano dan Klok ini sangat klop. Nah ini menarik kan, Lucy dan Klok. Ketua Preman, Ramon, sudah gabung latihan dan curi perhatian. Dewangga optimis Persib sikat juara 3 Piala Presiden. Ini selengkapnya. Lakoni debut bersama Persib Bandung di Piala Presiden 2025, Alfeandra Dewangga sempat canggung di lapangan. Alfeandra Dewangga akhirnya mencatatkan penampilan perdananya bersama Persib Bandung dalam laga pembuka Piala Presiden 2025. Pemain yang direkrut pada bursa transfer musim panas itu turun sebagai starter saat Maung Bandung menghadapi Port FC. Dukungan ribuan bobotoh mengiringi langkah awal Dewangga bersama klub barunya. Sayangnya, laga debut tersebut belum membuahkan hasil manis untuk Persib. Mereka harus mengakui keunggulan tim tamu, Port FC, dengan kekalahan 0-2. Meski belum mampu membawa timnya menang, Dewangga tetap mendapat kesempatan penting untuk menunjukkan kualitasnya di laga kompetitif. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Dewangga tak menutupi perasaannya yang sempat diliputi rasa gugup saat memulai laga. Meskipun demikian, ia berhasil mengendalikan emosinya seiring berjalannya pertandingan. Pemain bernomor punggung 19 itu merasa terbantu dengan atmosfer stadion yang begitu hidup berkat dukungan fanatik dari bobotoh. Ia pun berusaha menunjukkan performa maksimal di tengah tekanan. Grogi pasti, apalagi ada dukungan luar biasa dari bobotoh, tapi saya bersyukur bisa beradaptasi lebih cepat dengan kondisi itu, ungkap Dewangga. Di sisi lain, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai para pemainnya sudah menunjukkan performa yang patut diapresiasi, terutama di babak pertama. Meski kalah, Hodak tidak terlalu kecewa dengan jalannya pertandingan. Ia menyoroti waktu persiapan yang sangat terbatas sebelum pertandingan, hanya sekitar 1 pekan dengan 5 kali sesi latihan bersama. Meski begitu, ia tetap puas dengan usaha dan semangat yang ditunjukkan anak asuhnya. Saya cukup senang dengan performa, terutama di babak pertama. Kita tahu, tim memiliki persiapan yang sangat singkat. Hanya 1 pekan kami mempersiapkan tim, akunya di laman resmi Persib. Jadi, mengenai jalannya pertandingan secara keseluruhan saya cukup senang. Dengan 5 pertemuan latihan, terlebih di babak pertama performa tim cukup menjanjikan, imbuh Bojan Hodak. Di lain sisi, usai laga, Ahmad Jufrianto harus mengalami cedera akibat patah tulang rusuk. Jupe, sapaan akrabnya, mengalami cedera setelah berduel dengan pemain Port FC, Brian Vargas pada menit ke-6. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lapangan, bek senior Persib itu ditarik keluar lapangan dengan menggunakan tandu dan posisinya digantikan Febri Haryadi. Wira mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya 2 ruas tulang rusuk sebelah kiri yang patah. Jupe dalam kondisi baik. Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ada patah tulang rusuk kiri 2 ruas, kata Dr. Wira. Setelah observasi, Jupe selanjutnya harus menjalani X-ray atau röntgen ulang untuk memastikan tindakan yang harus dilakukan. Saat ini masih menunggu X-ray ulang untuk memastikan dan menentukan tindakan lebih lanjutnya, ucap Wira memungkasi. Ternyata, 1 nama lainnya yang dikabarkan cedera adalah pemain anyar yaitu Sadil Ramdhani. Sadil harus digantikan ketika turun minum. Anak-anak asuhan Bojan Hodak tentu belum sepenuhnya bugar sebab baru berlatih 5 kali di pramusim, termasuk Sadil, kendati ia tampil cukup berbahaya sebagai penyerang sayap kanan. Bagus, dia, Sadil, sangat berbahaya, tapi dia masih belum cukup bugar. Tentu saja dia masih butuh waktu untuk fit, kata Hodak. Pelatih terbaik Liga 1 dalam 2 musim terakhir tersebut berharap cedera Sadil tak begitu serius. Dia juga mengalami cedera, jadi saya hanya berharap itu tidak serius, tutur Hodak berharap. Musim lalu, salah satu pemain kunci Persib, Febri Haryadi, juga mengalami cedera ACL ketika turun di ajang Piala Presiden 2024. Febri hampir absen di sepanjang musim kompetisi Liga hanya untuk memulihkan kondisinya, sehingga bisa bermain lagi seperti sekarang ini. Jelas, Hodak tak ingin kejadian seperti Febri menimpa pemain lainnya. Kehilangan pemain pada masa pramusim tentu akan sangat merugikan bagi Persib yang berambisi mempertahankan gelar Liga 1 dan coba berbicara banyak di ajang AFC Champions League 2025 hingga 2026. Maung Bandung akan kembali tampil di laga kedua Grup B Piala Presiden 2025 melawan Dewa United. Selasa, 8 Juli 2025,
di Stadion Sijalak Harupat. Hoda akan memantau siapa saja pemain yang bebas dari cedera usai dikalahkan Port FC. Laga berikutnya melawan Dewa United, pertama-tama saya perlu melihat siapa yang selamat dari pertandingan ini, siapa yang cedera dan saya akan memutuskan siapa yang akan bermain, papar Hoda. Sementara itu, ini dia hitung-hitungan Persib Bandung lolos final Piala Presiden 2025 setelah kalah 0-2 dari Port FC. Saat ini pasukan Bojan Hoda tengah terpuruk di dasar klasemen setelah dikandaskan Port FC, sedangkan Port FC langsung pimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Dewa United, mereka yang belum melakoni laga perdana grup B, masih bertengger di urutan kedua. Meski kalah, Persib masih punya peluang lolos ke final Piala Presiden 2025. Diketahui, juara grup B yang nantinya akan melesat ke partai puncak, sementara tim peringkat 2 akan perebutkan tempat ketiga. Untuk bisa lolos ke final, Persib wajib menang di satu laga tersisa. Mereka akan hadapi Dewa United di laga kedua grup B. Jika ingin lebih aman, Persib wajib menang dengan skor besar atas Dewa United. Pasalnya nanti, jika poin ketiga tim di grup B sama, selisih poin akan menentukan. Menarik dinantikan laga Persib lawan Dewa United yang akan berlangsung pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Persib lainnya. Persib Bandung belum sepenuhnya bangkit dari kekecewaan usai tumbang di laga perdana Piala Presiden 2025. Namun, tak butuh waktu lama untuk berbenah. Sehari berselang, Senin, 7 Juli 2025, skuad asuhan pelatih Bojan Hoda itu langsung menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA. Yang paling mencuri perhatian, sesi latihan tersebut diwarnai kehadiran bomber anyar asal Brasil, Ramon Tan. Striker berusia 26 tahun itu langsung ambil bagian dalam latihan, meskipun masih menjalani menu ringan yang disiapkan tim pelatih. Kedatangan Ramon jelas menjadi angin segar bagi lini depan Persib yang masih tumpul. Ia diharapkan bisa menambah daya dobrak Maung Bandung yang akan tampil di ajang kualifikasi ACL 2 serta kompetisi BRI Liga 1 2025-2026. Ramon sendiri dikenal sebagai striker bertipe target man dengan postur tinggi besar dan penyelesaian akhir yang mumpuni. Kehadirannya diproyeksi menjadi senjata baru Persib yang kini tengah berbenah usai hasil minor di laga perdana Piala Presiden. Persib dipastikan tak mau berlama-lama terpuruk, fokus tim kini mengarah penuh ke ajang berikutnya yang jauh lebih penting. Begitupun yang dikatakan oleh Bung Binder dalam konten barunya di channel Bung Binder. Dirinya mengatakan bahwa, pemain baru Persib chemistry-nya belum klop, juga dengan kondisi fisiknya yang belum full 100%. Bung Binder menyoroti lini tengah Persib yang sangat cair ketika duet Klok dan Luciano. Kemudian penyerang sayap Zulkifli juga menunjukkan performa sangat baik. Bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi pemain timnas di masa yang akan datang jika dirinya disiplin menjaga performanya, kata Bung Binder.